sahabat-sahabat juara, selamat datang di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Aku Maitza dan hari ini aku bakal mengajak para sahabat juara untuk mengenal lebih jauh tentang pendidikan dan teknologi dari seluruh dunia. Kalau di episode sebelumnya kita udah membahas tentang pertukaran pelajar di luar negeri. Nah, di episode kali ini aku kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan pengalamannya kuliah di universitas ternama di Indonesia. Penasaran siapa? Langsung aja kita undang Kak Wisnu. Halo sahabat juara semua. Hai, nah kenalan dulu dong Kak Wisnu. Iya, oke. Nama saya Wisnu Wiyantoro. Saat ini saya bekerja di Pointstar sebagai cloud arsitek. Lalu ya background pendidikan sebelumnya saya mengambil di Universitas Indonesia program S2 dan S1. S1-nya saya ambil di Fakultas Ilmu Komputer. Lalu saya lanjutkan ke Fakultas Ekonomi, S2-nya Manajemen. Oke, wah jadi S1 dan S2 di Universitas Indonesia ya Kak ya? Iya. Oke, ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk nih, kira-kira stigmanya dari orang-orang kan juga bilang masuk UI itu kayaknya susah deh. Susah nggak sih Kak? Insya Allah sih nggak susah ya kalau belajar. Jadi memang di UI itu ada beberapa area untuk masuk ya. Jadi ada yang dari SPMB. Kalau dulu aku SPMB gitu. SPMB namanya. Terus mungkin ada lagi program-program yang lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua ya pengen coba, bisa melalui beberapa jalur tersebut. Salah satunya bisa dari jalur D3 atau S1. Jadi kalau misalkan dari D3 dulu, is okay nggak masalah. Nanti teman-teman bisa kerja dulu tuh di situ. Oh gitu. Jadi sambil kuliah nanti juga sambil kerja. Nah, menariknya di D3 ini nanti teman-teman itu bisa dapat pengalaman kerja yang banyak gitu. Jadi dari magang itu 3 bulan. Kalau dulu aku 3 bulanan ya. Okay. Nah, mungkin sekarang ada perubahan ya dari proses magangnya. Nah, itu nanti bisa dilanjutin terus. Nah, kalau dia dari S1-nya juga ada beberapa pilihan area masuk ya, jalur masuk. Bisa masuk ke tadi SPMB atau kalau dulu ada jalur internasional gitu. Okay. Dan beberapa jalur lagi lah gitu. Nah, setelah itu baik dari D3 atau S1 nanti bisa melanjutkan ke S1 atau S2-nya dari ke UI juga. Dan itu melihat lagi dari sisi ininya ya, fakultas yang sebelumnya diambil. Jadi mesti ada benang merahnya. Jangan sampai sebelumnya ngambil FKM terus tiba-tiba ngambilnya ke fakultas ekonomi gitu. Oke. Baik. Nah, Kak Wisnu aku pengen tanya. Dulu cita-citanya pengen masuk UI itu karena apa sih? Sebetulnya sih nggak ada cita-cita masuk ke UI-nya. Kenapa ya? Tapi kenapa gitu akhirnya memilih UI? UI menjadi salah satu universitas yang dipilih pertama sih. Jadi yang kedua itu aku pilih ITB. Oh, gitu. Tapi yang keterima di UI alhamdulillah. Jadi ya aku pilihnya ke UI. Kenapa di UI? Salah satunya karena ya itu universitas salah satu universitas terbaik di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Nah, ada nggak sih tips and trick nih untuk masuk UI? Jadi waktu dulu Kak Wisnu tuh persiapannya gimana sih untuk tes SPMB itu? Persiapannya lumayan panjang ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin sama. Kalau dulu aku ikut kayak bimbingan tes alumni gitulah ya. Okay. Tapi selain itu juga ada lagi yang ikut kursus di luar juga dan banyakin tes ya. Jadi jangan sampai teman-teman belajar aja tapi nggak ngelakuin tes. Tuh. Tips and triknya lagi juga kalau misalkan kita tes dihitung dulu nih kira-kira persentasi benar dan salahnya berapa. Jangan sampai salah kita itu lebih proporsi salahnya lebih banyak karena kan ada plus minusnya ya di situ. Jadi lebih baik kalau misalkan memang teman-teman, kalau dulu zaman aku ya nggak tahu, kalau sekarang mungkin berubah ya. Baiknya sih dilihat dulu. Kalau misalkan memang sulit dan nggak bisa dijawab, dan nggak usah dijawab. Oh, gitu mendingan nggak usah dijawab. Kalau ya? aku dulu sih nggak aku jawab gitu, karena ada beberapa poin yang memang aku nggak jawab. Oke, karena apa nih? Kenapa nggak dijawab? Mungkin karena mengurangi nilai? Iya betul, karena mengurangi nilai. Jadi waktu itu kalau nggak salah dari jadi S2 ya, itu dari 200 soal itu kalau nggak salah aku isi sekitar 180-an deh. 20 tuh emang nggak aku isi. Oh gitu. Baik. Nah, dari jenjang S1 ke S2 nih, kan katanya waktu itu harus linear kan gitu ya, kalau bisa. Baiknya sih linear. Baiknya gitu. Kak Wisnu linear nggak nih?
Nah, aku salah satu yang nggak linear sebetulnya. Jadi gini, kenapa pilihnya manajemen? Dari S1 itu banyak teknologi, kan aku ngambil di komputer ya. Nah, kerjaan juga di komputer. Terus aku mikir nih, kira-kira kalau misalkan nanti bekerja gitu ya sebagai levelnya manajer, kayaknya bagus deh kalau aku ngambil juga mengetahui ilmu manajemen gitu. Akhirnya pindahlah itu ke Fakultas Ekonomi. Dan kalau dilihat dari sisi linearnya tadi ya yang aku bilang, memang mereka kalau manajemen tidak mensyaratkan linear gitu. Tapi ada beberapa kuliah yang harus diambil. Jadi itu bukan kuliah yang wajibnya gitu ya, tapi jadi itu ada tambahan ya? Iya, ada tambahan yang harus diambil dulu gitu. Itu jangka waktunya lama nggak, Kak? Enggak lama. Itu kalau nggak salah waktu itu ngambil cuma 2 bulan kalau nggak salah. Cuma 2 bulan. 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah ya. Mata kuliahnya ada berapa tuh? Mata kuliahnya kalau nggak salah cuma 2. Salah satu statistik. Gitu. Statistik tapi ngarahnya statistik ke ekonomi gitu. Oke. Nah, selama di UI nih ya, ada nggak sih pengalaman yang mengesankan atau pengalaman yang sampai sekarang nih nggak bisa dilupain sama Kak Wisnu? Banyak sih sebetulnya pengalamannya. Jadi dari waktu S1 itu sempat ngekos, terus ngekosnya sebelum ngekos di asrama. Nah, dari proses dari asrama ke kos itu juga agak ini ya, karena ke asrama ini dulu teman-temannya banyak dari daerah. Terus kalau di kos, kebetulan tempat kos aku itu nggak terlalu banyak anak daerah gitu. Jadi banyaknya anak Jakarta dan ya Jabodetabek lah gitu. Jadi mungkin ya pergaulannya sama lah gitu. Kalau misalkan ini sebetulnya bukan ngomongin perbedaan antara anak daerah dan ini, tapi kalau di asrama lebih banyak lah ininya teman-temannya gitu ya dari beberapa provinsi, dan pengalamannya juga cukup banyak. Kalau di asrama ya banyak pengalaman-pengalaman yang agak-agak mistis gitu ya. Pengalaman gitu. mistis ya, dan di kalau di kosan ya banyak ya pengalaman-pengalaman mahasiswa biasalah gitu. Oke. Nah, dulu waktu di asrama itu emang ada kewajiban kah untuk waktu jadi mahasiswa baru gitu, kita harus tinggal di asrama dulu, terus baru boleh ngekos setelah semester berapa gitu misalnya? Actually nggak ada sih. Jadi nggak ada, karena dulu aku memang rumah di daerah Banten, Tangerang. Jadi agak jauh. Nah, orang tua menyarankan untuk di asrama dulu. Jadi bisa mengenal Depok ya, lokasinya secara baik, baru nanti sambil paralel nyari kosan. Karena waktu itu waktunya agak mepet sih. Jadi kita harus nggak sempat nyari. Kalau sekarang mungkin banyak ya kosan, apartemen gitu ya. Kalau dulu zaman aku ya banyak, tapi mungkin mahasiswanya juga cukup banyak yang kos, jadi ya mesti pinter-pinter lah cari kosan gitu. Berapa lama tuh Kak tinggal di asrama waktu itu? Di asrama itu hampir 2,5 semester kalau nggak salah. 2,5 semester. Cukup lama juga ya hitungannya. Cukup lama. Nah, tadi kan udah jelasin nih kita di asrama itu teman-temannya beda gitu ya, sama teman-teman beragam sama yang di kos-kosan. Nah, ada nggak sih pengalaman kayak misalnya antar mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa pada masanya, kayak kasus bullying gitu kan sekarang tuh marak banget tuh kasus bullying. Nah, dulu tuh udah ada belum sih gitu, apalagi dengan itu ya mahasiswa yang cukup beragam itu gitu. Bullying ya sebetulnya kalau di mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya bullying ya. Aku pun juga pernah ngalamin bullying, tapi mungkin kalau menurut aku sih gimana kita menindaki bullying itu ya. Maksudku kalau misalkan memang kita bullying itu kita kerasin juga, ya impact-nya mungkin akan jadi lebih panjang ya. Jadi gimana cara teman-teman untuk mencari jalan tengah lah istilahnya gitu. Kalau misalkan di asrama karena beragam, nah itu lebih sulit tuh, karena kita harus memahamin beberapa karakter teman-teman dari daerah yang lain itu. Karena aku juga lebih banyak di Jakarta, di Jabodetabek gitu ya. Jadi harus banyak mengenal lah teman-teman yang lain di asrama gitu sih. Gitu. Bullying pasti pernah ada sih. Gitu. Iya. Pernah nggak sih membantu gitu melerai misalnya, atau melihat langsung nih
anak-anak yang berantem gitu sama siswa berantem atau dibully gitu. Oke, kalau dibully gini, kalau berantem mungkin pernah ya. Itu waktu itu di asrama biasanya kita akan ada pekan olimpiade lah untuk asrama. Nah, menurut aku sih berantem itu wajar lah ya. Jadi di asrama itu ada beberapa gedung, ada gedung C, gedung D, gedung E gitu ya. Nah, kalau misalkan olimpiade itu biasanya rame banget, dan kalau berantem ya menurut aku sih itu suatu hal yang wajar ya. Tapi penyelesaiannya aja terakhirnya bagaimana gitu. Apakah dengan kekerasan juga kan enggak kan? Itu sih. Oke. Nah, Kak Wisnu, dulu di UI itu hobinya nongkrong di mana sih? Wah, nongkrong itu sebenarnya bukan hobi sih. Hobi kita belajar. Oke. Kalau ngomongin nongkrong ya, mungkin kalau dulu sama sekarang nggak beda ya. Kalau sekarang banyak fasilitas ya yang dibangun oleh UI. Kalau dulu salah satu tempat yang menjadi tempat favorit adalah kafe, kantin FE. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan mahasiswa nih lagi, wah duitnya lagi ngepas kan, wah ini actually kafe itu agak sedikit lebih mahal dulu. Nah, kalau misalkan mau cari yang agak murah, biasanya kita ke Kantek, kantin teknik. Gitu. Itu lebih murah. Tapi iya, sorry nih, pemandangannya kurang enak karena cowok semua biasanya kalau di teknik. Gitu. Nah, kalau misalkan budgetnya agak ya tadi ya budgetnya agak kurang, terus mau jalan sedikit lah gitu. Ya, atau naik bikun dikit gitu ya. Ya ke Visip atau ke FIB gitu. Itu lebih enak tuh kantinnya. FIB sama Visip juga harga makanannya nggak terlalu mahal sih, so-so lah gitu. Gitu. Nah, dari semua itu paling suka di mana tuh? Paling suka? Oke. Paling suka sih di kafe dulu ya. Sama kalau kalau setelah S2 itu kebetulan perpustakaannya udah ada. Nah, perpustakaannya nyaman banget kalau sekarang gitu. Dulu perpustakaannya cukup nyaman, tapi lokasinya agak jauh dari kampus gitu. Jadi dari fakultas ya. Dari fakultasku ke perpustakaan itu kita mesti naik bis kuning itu ke Visip, dari Visip itu mesti jalan tuh ke belakang, atau bisa juga naik yang ke arah dekanat, tapi itu jalannya juga jauh juga sih gitu. Nah, kalau yang di S2 jalannya lebih enak gitu, lokasinya tuh. Nah, Kak Wisnu, terima kasih ya udah sharing pengalamannya nih ke kita tentang kuliah di Universitas Indonesia. Oke, sama-sama Mei. Ya, jangan lupa nih teman-teman sahabat juara untuk follow Instagram kita @kelasjuara_id dan juga cek website kita di kelasjuara.id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi.